Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Agustina Simangunsong, Eskom Mkom, sekaligus Ketua Program Studi Teknik Informatika STMI Pelita Nusantara Medan. Perkenalkan, nama saya Ade Riandiarni. Pada hari ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Penentuan Pengangkatan Karyawan Tetap Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Studi kasus PT BPR NBP 18. Pendahuluan. Latar belakang, PT BPR NBP 18 Perbaungan mengelola bidang usaha simpan pinjam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan dalam bentuk tabungan, deposito, dan pinjaman, terutama untuk masyarakat Perbaungan dan sekitarnya. PT Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 18 yang berkedudukan di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Pada PT BPR NBP 18 memiliki total karyawan sebanyak 52 pegawai, yang diantaranya adalah 26 karyawan tetap dan 26 karyawan kontrak. Setiap tahunnya akan ada karyawan kontrak yang diangkat menjadi karyawan tetap. Dengan penyeleksian, setelah karyawan kontrak menjadi karyawan tetap yang biasanya akan dilakukan pemindahan atau transfer ke PT BPR NBP 18 lainnya. Saat ini penyeleksian pada karyawan tetap masih menggunakan form berupa penilaian kinerja pegawai yang setiap bulannya akan diberkaskan. Namun, pada hal itu masih sering terjadi kehilangan berkas atau akibat human error atau kesalahan pihak terkait yang membuat penilaian menjadi tidak maksimal dan penilaian masih subjektif dilakukan oleh pihak PT BPR NBP 18. Untuk rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana menerapkan metode analytical hierarchy process atau AHP pada sebuah sistem untuk penentuan pengangkatan karyawan tetap. Yang kedua, bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem untuk menentukan pengangkatan karyawan tetap menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP. Batasan masalah. Untuk menghindari hal-hal yang menyimpang dari maksud dan tujuan yang sebenarnya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Metode yang digunakan adalah metode analytical hierarchy process atau AHP. Yang kedua, aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Visual Studio 2019. Yang ketiga, kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penilaian absensi, wawasan, pelayanan, loyalitas, penampilan setelah masa 3 bulan selesai. Tujuan masalah. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Menerapkan metode analytical hierarchy process atau AHP pada sebuah sistem untuk penentuan pengangkatan karyawan tetap. Yang kedua, merancang dan membangun sebuah sistem untuk penentuan pengangkatan karyawan tetap menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP. Manfaat penelitian. Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini yaitu 1. Mempermudah proses pengangkatan karyawan tetap khususnya di PT BPR NBP 18. Yang kedua, sebagai rekomendasi bagi pihak PT BPR NBP 18 menentukan pengangkatan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Kerangka kerja terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian pengangkatan karyawan tetap di PT BPR NBP 18, penelitian mengumpulkan data seputar kriteria yang akan digunakan dalam menentukan karyawan tetap. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik R&D atau Research and Development. Yang kedua, analisis masalah. Analisis masalah yaitu masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dan data-data yang akan digunakan dalam sistem yang akan dibangun, yaitu dalam menentukan kriteria-kriteria dan alternatif yang akan digunakan nantinya. Yang ketiga, analisa data. Analisa data terhadap data-data apa saja yang diolah dalam sistem atau prosedur sebuah rancangan. Dalam hal ini, data yang akan diinput merupakan data alternatif dan data kriteria penentuan pengangkatan karyawan tetap, dan data karyawan kontrak yang akan dinilai dengan menggunakan metode AHP sebagai perhitungan dalam penyelesaian masalah pada sistem penunggu keputusan. Yang keempat,
Perancangan sistem. Setelah dilakukan perhitungan data menggunakan metode AHP, maka dirancanglah sebuah sistemnya. Perancangan merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan, dan tahapan tersebut membutuhkan proses dalam jangka waktu yang tidak singkat, di mana perancangan tersebut adalah suatu langkah untuk membuat atau mendirikan sesuatu dalam proses pemikirannya yang dipikirkan seakurat mungkin. Perancangan dalam penelitian ini adalah penerapan metode analytical hierarchy process atau AHP dalam kasus penentuan pengangkatan karyawan tetap dengan menggunakan program Visual Studio 2019 sebagai media pembuatan aplikasi dalam sistem pendukung keputusan. 5. Pengujian sistem. Pengujian adalah langkah di mana sesuatu yang telah dibuat akan dilakukan percobaan guna untuk meminimalisir kesalahan atau error dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. 6. Implementasi. Implementasi adalah sebuah pelaksanaan untuk menyelesaikan sebuah kebijakan ataupun untuk menempatkan dan menerapkan informasi dalam operasi. Dalam hal ini, implementasi berguna untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam aplikasi sistem pendukung keputusan, juga memberi langkah kerja aplikasi tersebut. Analisis data terdiri dari 3 pembahasan, yaitu tempat penelitian, analisis kebutuhan sistem, dan analisis sistem yang dibangun. Yang pertama, tempat penelitian dilakukan di Jalan Serdang nomor 10G, Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20986. Yang kedua, analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem berisi langkah kerja dari sistem secara menyeluruh, baik dari segi model maupun dari segi arsitektur model yang akan dibangun. 3. Analisis sistem yang dibangun. Sistem yang akan dibangun adalah penentuan pengangkatan karyawan tetap menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.